Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Teman-teman, semoga kita semua selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Amin ya rabbal alamin. Halo semuanya, di dalam video ini adalah sebuah kesempatan pemenuhan tugas kelompok kuliah dari mata kuliah menulis ilmiah. Dengan segala hormat, saya ingin memperkenalkan dosen mata kuliah menulis ilmiah. Dosen pengampu mata kuliah ini adalah Bapak Irwan Siagan, MPD atau Magister Pendidikan. Saya sebagai perwakilan dari kelompok 5 akan memberitahukan bahwa dalam video ini kelompok 5 akan mempresentasikan sebuah materi yang berjudul Analisis Proposal PKM. Sebelum memulai presentasi, terlebih dahulu saya akan memperkenalkan diri saya dan anggota kelompok 5 lainnya. Saya bernama Arif Rahman Hakim. Anggota kelompok 5 lainnya yaitu Agil Pangestu, Gusti Triawan, Suherti, Tegar Prahara Putra, dan yang terakhir, Via Oktaviani. Kami berenam dari kelompok 5, mahasiswa Universitas Indraprasta PGRI atau yang sering dikenal Unindra, dari kelas kami yaitu kelas X7C Ekstensi Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia, Fakultas Bahasa dan Seni. Nah, setelah memperkenalkan diri, kami akan memulai presentasi. Check it out. Analisis proposal PKM berdasarkan buku Pedoman PKM tahun 2021 oleh Kemdikbud Direktorat Pelmawa. Saya Arif Rahman Hakim akan menjelaskan pengertian dari PKM. PKM atau Program Kreativitas Mahasiswa adalah suatu wadah yang dibentuk oleh Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia dalam memfasilitasi potensi yang dimiliki oleh mahasiswa untuk mengkaji, mengembangkan, dan menerapkan ilmu dan teknologi yang telah dipelajarinya selama perkuliahan kepada masyarakat luas. Program PKM ini merupakan penerus dari program karya alternatif mahasiswa yang dibentuk pada tahun 1997 yang lalu berganti menjadi program kreativitas mahasiswa pada tahun 2001 demi memperluas cakupan dan mengurangi batasan bagi mahasiswa dalam berkreasi. PKM memiliki beberapa tahap seleksi hingga akhirnya finalis dari setiap kategori akan dilombakan dalam ajang Pekan Ilmiah Nasional atau PIMNAS setelah melewati beberapa proses tentunya. Kreativitas menurut para ahli. Menurut Chandra pada tahun 1994 yang telah dikutip oleh Kemdikbud pada tahun 2011, kreativitas merupakan kemampuan mental dan berbagai jenis keterampilan khas manusia yang dapat melahirkan pengungkapan unik, berbeda, orisinil, sama sekali baru, indah, efisien, tepat sasaran, dan tepat guna. Menurut Jawad, pada tahun 2004 yang telah dikutip oleh Kemdikbud tahun 2011 juga, kreativitas adalah kemampuan berpikir untuk meraih hasil-hasil yang variatif dan baru, serta memungkinkan untuk diaplikasi baik dalam bidang keilmuan, keolahragaan, kesusastraan maupun bidang kehidupan lain yang melimpah. Kriteria PKM. Program kreativitas mahasiswa kali ini diperuntukkan bagi mahasiswa S1 di seluruh perguruan tinggi melalui penyediaan dana yang bersifat kompetitif, akuntabel, dan transparan. Kriteria ini yang meliputi inti kegiatan seperti materi kegiatan, strata pendidikan, jumlah anggota, dosen pendamping, alokasi biaya, laporan akhir, dan luaran.
Tujuan PKM. Program Kreativitas Mahasiswa atau PKM secara umum bertujuan untuk mempersiapkan sumber daya manusia yang berorientasi ke masa depan dan ditempa dengan transformasi pendidikan tinggi sehingga menjadi lulusan yang unggul, kompetitif, adaptif, fleksibel, produktif, berdaya saing dengan karakter Pancasila, serta memandu mahasiswa yang menjadi suatu pribadi yang tahu dan taat aturan, kreatif dan inovatif. Lalu menjadikan pribadi mahasiswa yang objektif, kooperatif dalam membangun keragaman intelektual. Secara garis besar, PKM dikelompokkan menjadi 3, yaitu yang pertama PKM bidang 5 yang terdiri dari PKMR, PKMK, PKMPM, PKMPI, dan PKMKC. Yang kedua, PKM Gagasan Futuristik Konstruktif atau PKM GFK. Yang ketiga, PKM AI dan PKM GT. Sebelum saya jelasin singkatnya, saya akan memberitahu bahwa nanti ada beberapa PKM yang akan dibahas dalam materi ini, yaitu PKM RR atau RSH, PKM PM, PKM GFK, PKM AI, dan PKM GT. Jadi ada 5 PKM yang akan dibahas. Yang terdiri yang pertama dari PKM 5, 2 PKM yaitu PKMR dan PKM PM. Yang kedua sudah dijelaskan ya tadi ya, PKM GFK dan PKM AI dan juga PKM GT. Jenis kegiatan PKM ini melatih mahasiswa untuk harus mampu menghadirkan solusi di tengah-tengah permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah, masyarakat, dan dunia kerja, industri, sehingga kehidupan berbangsa dan bernegara melangkah ke masa yang membawa Indonesia menjadi negara yang adil dan makmur. Semangat! Pada PKM 5 bidang dan bidang-bidang yang lain, saya akan menjelaskan perbedaan ketiganya. Pertama untuk PKM 5 bidang, yaitu yang tadi saya jelasin ya, yang terdiri dari PKMR, PKMK, PKMPM, PKMPI, dan PKMKC. PKM 2 bidang yaitu PKM AI dan PKM GT. Saya akan jelaskan perbedaan dari keduanya, yaitu kalau PKM 5 atau pada PKM 5 bidang yaitu perlu laporan pertanggungjawaban pasca penerapan proposal yang diajukan. Sedangkan PKM 2 bidangnya tidak memerlukannya. Waktu pelaksanaannya pun berbeda. Biasanya PKM 5 bidang diadakan di akhir tahun, sedangkan PKM 2 bidang yaitu di awal tahun. That's why kita harus memisahkan PKM 5 bidang dan PKM 2 bidang karena memang berbeda itu. Lalu apa sih itu PKM Gagasan Futuristik? Sebenarnya kalau PKM Gagasan Futuristik itu untuk umum perbedaannya lebih ke PKM GFK ini lebih mengacu kepada sebuah karya yang ditampilkan dalam sebuah media-media yang maju, teknologi yang maju saat ini. Tujuannya dalam PKM GFK yaitu memotivasi partisipasi mahasiswa dalam mengelola imajinasi, persepsi, dan nalarnya, memikirkan tata kelola yang futuristik namun konstruktif sebagai upaya pencapaian tujuan SDGs di Indonesia maupun solusi keprihatinan bangsa Indonesia. Nah, demikian penjelasan tentang keseluruhan PKM. Dan yang terakhir ini saya Arif Rahman Hakim menjelaskan tentang perbedaan dari pengelompokan PKM tersebut. Untuk
Selanjutnya nanti akan dibacakan oleh rekan-rekan dari kelompok 5 lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gusti Triawan, saya akan menjelaskan terkait dengan PKM RSH. Apa itu PKM RSH? PKM RSH yaitu program kreativitas mahasiswa dalam bidang riset sosial humaniora. Seperti yang kita ketahui, riset yaitu penyelidikan atau penelitian suatu masalah secara bersistem, kritis dan juga ilmiah. Sedangkan ilmu sosial humaniora yaitu cabang ilmu untuk memahami aspek kehidupan serta budaya manusia. Nah, di sini menurut Kemendikbud Direktorat Belmawa dalam buku pedoman 2 PKM tahun 2021, PKM RSH yaitu suatu kegiatan PKM atau program kreativitas mahasiswa yang melakukan sebuah program penelitian untuk memecahkan masalah sosial humaniora. Nah, di sini berarti suatu kegiatan atau program kreativitas mahasiswa yang bertujuan untuk mencari solusi-solusi ilmiah untuk memecahkan suatu masalah yang ada dalam kehidupan masyarakat. Nah, kemudian ada ruang lingkup PKM RSH. Nah, menurut Kemendikbud Direktorat Belmawa dalam buku pedoman 2 PKM tahun 2021, PKM RSH merupakan gabungan antara bidang sosial dan humaniora yang memiliki objek riset pada fenomena sosial dan perilaku manusia yang dapat ditemui dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, berarti di sini PKM RSH meliputi penelitian yang mengungkap hubungan sebab akibat, kemudian penelitian deskriptif atau menggambarkan dengan apa adanya tentang perilaku sosial, ekonomi, kemudian pendidikan, kesehatan, juga budaya masyarakat, baik terkait dengan kearifan lokal maupun perilaku-perilaku yang terjadi pada masa kini. Kemudian ada luaran PKM RSH. Nah, luaran wajib kegiatan adalah laporan kemajuan, kemudian ada laporan akhir, dan artikel ilmiah. Perlu teman-teman ketahui, luaran artikel ilmiah bersifat wajib untuk semua tim yang mendapatkan pendanaan PKM RSH ini. Baik, kemudian ada kriteria pengusulan. Kriteria persyaratan pengusul dan tata cara pengusulan adalah yang pertama, peserta adalah kelompok mahasiswa aktif program pendidikan S1 yang terdaftar di PD Dikti. Mahasiswa yang sudah menyandang gelar sarjana dan sedang mengikuti pendidikan profesi dan koas seperti farmasi, kedokteran, kedokteran hewan, kedokteran gigi, dan lain sebagainya tidak diperbolehkan mengusulkan proposal PKM RSH ini. Kemudian yang kedua, kelompok peneliti. Nah, kelompok peneliti ini berjumlah 3 sampai 5 mahasiswa, terdiri dari 1 orang ketua dan 2 sampai 4 orang anggota. Kemudian adanya nama semua pengusul, seperti ketua dan anggota ya, ditulis lengkap dan tidak boleh disingkat. Yang keempat, adanya bidang kajian. Bidang kajian harus sesuai dengan bidang ilmu ketua peneliti. Anggota dari lintas bidang sangat dianjurkan berdasarkan kebutuhan tema proposal. Yang kelima, mahasiswa pengusul. Mahasiswa pengusul dapat berasal dari berbagai program studi yang berbeda atau dari satu program studi yang sama, tetapi tetap dalam satu perguruan tinggi yang sama. Kemudian yang keenam, anggota setiap kelompok disarankan berasal dari minimal 2 angkatan yang berbeda. Yang terakhir, besarnya dana penelitian per judul sebesar 5 juta
sampai dengan 10 juta per judul. Kemudian ada sumber dana. Sumber dana berasal dari Direktorat Belmawa Dikti dan dimungkinkan adanya tambahan dari internal perguruan tinggi atau pihak lain. Nah, jika ada sumber dana selain dari Direktorat Belmawa, maka surat pernyataan bantuan dana dari pemberi dana wajib dilampirkan dan jumlahnya tidak boleh lebih dari 25% dana yang diusulkan ke Belmawa. Lalu ada sistematika proposal kegiatan. Perlu teman-teman ketahui, judul PKM tidak boleh menggunakan akronim atau singkatan yang tidak baku dan hanya diperbolehkan maksimal 20 kata. Proposal yang disusun terdiri dari yang pertama isian kelengkapan, yang kedua isi utama proposal. Isian kelengkapan berupa sampul dan pengesahan yang dientrikan secara langsung atau interaktif pada SIM Belmawa. Dan proses pengesahan dilakukan dengan validasi oleh dosen pendamping dan pimpinan perguruan tinggi bidang kemahasiswaan. Isian kelengkapan sampul meliputi judul PKM, jenis PKM, nama dan nomor induk tim mahasiswa, asal perguruan tinggi pengusul, dan tahun usulan. Yang kedua ada isi utama proposal dikemas dalam bentuk berkas file PDF. Isi utama proposal terdiri dari daftar isi, halaman inti, dan lampiran. Isi utama proposal ditulis dengan tipe huruf menggunakan Times New Roman ukuran 12. Kemudian teks menggunakan jarak baris 1,15 spasi dan perataan teks menggunakan rata kiri dan rata kanan. Layout menggunakan ukuran kertas A4 1 kolom. Margin kiri 4 cm, margin atas 4 cm, margin kanan 3 cm, dan margin bawah 3 cm. Kemudian format penulisan isi utama proposal yang mengikuti sistematika sebagai berikut. Yang pertama ada daftar isi, kemudian ada bab 1 pendahuluan. Nah, bab ini berisi uraian tentang latar belakang atau justifikasi ilmiah dan permasalahan yang akan diteliti. Alasan penelitian tersebut perlu diungkapkan melalui pemaparan fenomena nyata yang ditemui peneliti, penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya terkait fenomena tersebut, serta kesenjangan yang terjadi antara kondisi saat ini dengan kondisi yang seharusnya menurut kajian peneliti. Pada bab ini perlu dicantumkan tujuan khusus penelitian, manfaat penelitian, kemudian keutamaan penelitian, temuan yang ditargetkan, kontribusi penelitian terhadap ilmu pengetahuan sesuai dengan bidang ilmu pengusul atau tim, kemudian ada luaran penelitian. Kemudian bab 2 yang berisi tinjauan pustaka. Bab ini menguraikan hasil temuan peneliti lain yang diperoleh dari pustaka acuan serta menjadi landasan disusunnya proposal. Tinjauan pustaka bukan sekadar kumpulan teori, melainkan berupa rangkaian hasil yang sudah dikenali melalui beberapa alur pikir tentang terjadinya suatu peristiwa ilmiah dari suatu topik ilmiah yang akan dikaji atau diteliti. Kemudian ada bab 3, yaitu metode penelitian. Bab ini mengungkapkan metode penelitian yang akan diterapkan terhadap penelitian yang akan dilaksanakan, prosedur penelitian, luaran dan indikator capaian yang terukur di setiap tahapan. Kemudian ada teknik pengumpulan data, analisis data, cara penafsiran, dan penyimpulan hasil penelitian. Kemudian bab 4 ada biaya dan jadwal kegiatan. Di anggaran biaya, rekomendasi besarnya pengalokasian dan penggunaan dana PKM RSA adalah antara 5 juta sampai dengan 10 juta dengan komposisi minimum 80% untuk operasional dan maksimum 20% untuk administrasi. Khusus untuk biaya perjalanan PKM RSH hendaknya dilakukan seefisien dan seminimal mungkin. Nah, kemudian ada jadwal kegiatan. Jadwal kegiatan disesuaikan dengan tahap kegiatan dan dibatasi selama 3 sampai 4 bulan.
Jadwal disusun dalam bentuk bar chart untuk merencanakan kegiatan yang diajukan serta sesuai dengan format pada lampiran. Kemudian ada daftar pustaka. Daftar pustaka disusun berdasarkan sistem nama dan tahun atau Harvard style dengan urutan abjad nama pengarang, kemudian tahun, lalu judul tulisan dan sumber. Daftar pustaka ditulis dengan jarak spasi 1. Hanya pustaka yang dikutip dalam proposal yang dicantumkan dalam daftar pustaka. Kemudian yang terakhir ada lampiran. Lampiran 1, biodata ketua dan anggota serta dosen pendamping. Lampiran kedua ada justifikasi anggaran kegiatan. Kemudian lampiran ketiga, susunan organisasi tim penyusun dan pembagian tugas. Kemudian ada lampiran keempat yaitu surat pernyataan ketua pelaksana. Kemudian ada catatan yaitu isian kelengkapan atau sampul dan pengesahan dientrikan secara langsung atau interaktif pada simbel mawa. Isi utama proposal seperti daftar isi, halaman inti dan lampiran diunggah ke simbel mawa. Baik, teman-teman bisa lihat di sini ada contoh proposal PKM RSH. Kalau kita lihat judulnya di sini, pengaruh pengendalian diri dan pendapatan terhadap pengelolaan keuangan mahasiswa Universitas Negeri Surabaya. Dan kami cantumkan juga di sini linknya agar teman-teman bisa melihat, membuka, dan mempelajarinya. Mungkin itu dari saya terkait dengan PKM RSH. Kemudian untuk PKM yang lain akan dijelaskan oleh anggota kelompok kami yang lain. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya Suherti ingin memaparkan mengenai PKM Pengabdian Masyarakat atau PKM PM. Menurut Kemdikbud, Direktorat Belmawa dalam buku pedoman halaman 4 PKM tahun 2021 mengungkapkan bahwa PKM yang memiliki tujuan untuk menumbuhkan empati mahasiswa kepada persoalan yang dihadapi masyarakat melalui penerapan iptek kampus yang menjadi solusi tepat bagi persoalan atau kebutuhan masyarakat yang tidak berorientasi pada profit. Selain itu, PKM PM juga bertujuan mengajarkan atau mengadakan edukasi kepada masyarakat, contohnya di dalam lingkungan sekolah. Sebagai mahasiswa, memberikan edukasi kepada siswa di dalam lingkungan sekolah, contohnya cara menjaga kebersihan sekolah. Selain itu, mahasiswa mengajarkan bagaimana cara membuang sampah pada tempatnya. Kemudian, cara kebersihan di kelas, di lingkungan sekolah, dan juga cara berpakaian yang rapih. Menjaga kebersihan untuk dirinya sendiri, untuk para siswa. Selain itu, mahasiswa mengajarkan kepada siswa atau di dalam lingkungan sekolah tersebut mengajarkan bahwa bagaimana cara penerapan kedisiplinan di dalam sekolah. Misalkan tertib dalam mentaati peraturan sekolah atau datang lebih awal atau tepat waktu. Seperti itulah tujuan PKM PM yang diajarkan oleh mahasiswa kepada masyarakat. Selanjutnya ada ruang lingkup PKM PM. Menurut Kemdikbud, Direktorat Belmawa dalam buku pedoman halaman 4 PKM
tahun 2021 diantaranya yaitu pertama, kewirausahaan masyarakat non-produktif untuk pembentukan wirausaha baru. Kedua, penerapan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni untuk memecahkan persoalan atau memenuhi kebutuhan masyarakat. Tiga, pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat atau lingkungan. Dan empat, pengabdian masyarakat bentuk lainnya. Selanjutnya ada luaran PKM-PM. Menurut Kemdikbud, Direktorat Belmawa pada buku pedoman halaman 4 PKM tahun 2021 yaitu 1. Laporan kemajuan, 2. Laporan akhir, 3. Artikel ilmiah, 4. Produk program berupa buku pedoman pelaksanaan program. Sebagai mahasiswa, dalam kegiatan harus melaporkan hasil kemajuan saat mengadakan PKM-PM. Kedua, melaporkan hasil akhir. Ketiga, harus membuat artikel ilmiah. Dan yang keempat, sebagai mahasiswa harus membuat buku pedoman pelaksanaan program pada pelaksanaan PKM-PM tersebut. Selanjutnya, ada kriteria pengusulan PKM-PM. Menurut Kemdikbud, Direktorat Belmawa pada buku pedoman halaman 4 PKM tahun 2021 kriteria persyaratan pengusul dan tata cara pengusulan. Pertama, peserta adalah kelompok mahasiswa aktif program pendidikan S1. 2. Kelompok peneliti. 3. Nama semua pengusul. 4. Bidang kajian. 5. Mahasiswa pengusul. 6. Keanggotaan setiap kelompok. Dan 7. Besarnya dana pengabdian. Syarat untuk mengikuti PKM pada pengabdian masyarakat yaitu harus menjadi pertama mahasiswa yang aktif pada program pendidikan S1. Yang kedua, kelompok peneliti, termasuk dalam kelompok peneliti. Yang ketiga, nama semua pengusul harus dicantumkan dalam proposal. 4. Bidang kajian. 5. Mahasiswa pengusul. 6. Keanggotaan setiap kelompok. Keanggotaan setiap kelompok ini harus tertera dengan jelas. Misalkan, ditentukan kelompoknya minimal 4 mahasiswa. Dan yang terakhir, besarnya dana pengabdian. Selanjutnya ada sumber dana PKM-PM menurut Kemdikbud Direktorat Belmawa pada buku pedoman halaman 2 PKM tahun 2021 yaitu sumber dana PKM-PM berasal dari Direktorat Belmawa Dikti, internal perguruan tinggi, dan pihak-pihak lain. Di sini ada sistematika proposal kegiatan PKM-PM. Menurut Kemdikbud, Direktorat Belmawa pada buku pedoman halaman 4 PKM tahun 2021, yaitu diantaranya judul PKM tidak boleh menggunakan akronim atau singkatan yang tidak baku dan hanya diperbolehkan maksimal 20 kata. Proposal yang disusun terdiri dari 1. Isian kelengkapan. 2. Isi utama proposal. Jadi, judul PKM
Tidak boleh menggunakan akronim atau singkatan, misalkan pengabdian masyarakat di lingkungan sekolah SDN Taman Rahayu 01. Nah, cara penulisannya itu misalkan disingkat, tidak dijabarkan secara jelas. Itu tidak diperbolehkan. Kemudian, isi utama proposal ditulis dengan pertama, cara penulisan proposal yaitu 1, tipe huruf menggunakan Times New Roman ukuran font 12. 2, teks menggunakan jarak baris 1,15 spasi dan perataan teks menggunakan rata kiri dan kanan. 3, layout menggunakan ukuran kertas A4, 1 kolom margin kiri 4 cm, margin kanan atas dan bawah masing-masing ukurannya 3 cm. Isian kelengkapan: catatan, isian kelengkapan atau sampul, dan pengesahan dientrikan secara langsung atau interaktif pada simbol mawa. Isi utama proposal diantaranya daftar isi, halaman inti, dan lampiran diunggah ke simbol mawa. Selanjutnya ada format penulisan isi utama proposal. PKM-PM mengikuti sistematika sebagai berikut. Di antaranya ada daftar isi, bab 1 pendahuluan, bab 2 gambaran umum masyarakat mitra, bab 3 metode pelaksanaan, bab 4 biaya dan jadwal kegiatan. Kemudian ada 4.1 anggaran biaya, 4.2 jadwal kegiatan, kemudian ada daftar pustaka dan lampiran. Pada slide selanjutnya ada contoh proposal PKM-PM. Bisa teman-teman lihat di sini ada contoh proposal program kreativitas mahasiswa PM Pengabdian Masyarakat. Baik, saya Vyoktopiani akan menjelaskan tentang PKM GFK, Gagasan Futuristik Konstruktif. PKM GFK bertujuan untuk memotivasi partisipasi mahasiswa dalam mengelola imajinasi dan persepsi yang futuristik namun konstruktif dengan upaya pencapaian tujuan SDGs di Indonesia. PKM GFK mengacu kepada 17 tujuan pembangunan berkelanjutan SDGs. Yang pertama ada tanpa kemiskinan, yaitu tidak ada kemiskinan di dalam bentuk apapun di seluruh dunia. Yang kedua, tanpa kelaparan. Tidak ada lagi kelaparan, mencapai ketahanan pangan, perbaikan nutrisi, serta mendorong budidaya pertanian berkelanjutan. Yang ketiga, kesehatan yang baik dan kesejahteraan, menjamin kehidupan yang sehat, serta mendorong kesejahteraan hidup untuk seluruh masyarakat di segala umur. Yang keempat, pendidikan berkualitas, menjamin pemerataan pendidikan yang berkualitas dan meningkatkan kesempatan belajar untuk semua orang. Yang kelima, kesetaraan gender, mencapai kesetaraan gender dan memperdayakan kaum ibu dan perempuan. Yang keenam, air bersih dan sanitasi layak, menjamin ketersediaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua orang. Yang ketujuh, energi bersih dan terjangkau, menjamin akses terhadap sumber energi yang terjangkau, terpercaya, berkelanjutan dan modern untuk semua orang. Yang kedelapan,
pekerjaan yang layak, dan pertumbuhan ekonomi. Mendorong perkembangan ekonomi yang berkelanjutan, lapangan kerja yang produktif, serta lapangan kerja yang layak untuk semua orang. Yang kesembilan, industri, inovasi, infrastruktur, membangun infrastruktur yang berkualitas, mendorong peningkatan industri yang berkelanjutan, serta mendorong inovasi. Yang kesepuluh, berkurangnya kesenjangan, mengurangi ketidaksetaraan baik dalam sebuah negara maupun di antara negara-negara di dunia. Yang ke-11, kota dan pemukiman yang berkelanjutan, membangun kota-kota serta pemukiman yang berkualitas, aman dan berkelanjutan. Yang ke-12, konsumsi dan produksi bertanggung jawab, menjamin keberlangsungan konsumsi dan pola produksi. Yang ke-13, penanganan perubahan iklim, bertindak cepat untuk mengurangi perubahan iklim dan dampaknya. Yang ke-14, kehidupan bawah laut atau ekosistem lautan, melestarikan dan menjaga kesinambungan laut dan kehidupan sumber daya laut untuk perkembangan yang berkelanjutan. Yang ke-15, kehidupan di darat atau ekosistem daratan, melindungi, mengembalikan dan meningkatkan keberlangsungan pemakaian ekosistem darat, mengelola hutan secara berkelanjutan, mengurangi tanah tandus, serta tukar galing tanah. Yang ke-16, perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh. Meningkatkan perdamaian termasuk masyarakat untuk pembangunan berkelanjutan. Menyediakan akses untuk keadilan bagi semua orang termasuk lembaga dan bertanggung jawab untuk seluruh kalangan. Yang terakhir yaitu yang ke-17, kemitraan untuk mencapai tujuan, menghidupkan kembali kemitraan global untuk pembangunan yang berkelanjutan. Yang pertama, video yang diunggah ke channel YouTube dengan isi tata kelola futuristik dan konstruktif untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan atau mengandung solusi atas keprihatinan bangsa Indonesia. Yang kedua, laporan kemajuan, dan yang terakhir ada laporan akhir. Selanjutnya, sumber dana kegiatan. Sumber dana PKM GFK atau Gagasan Futuristik Konstruktif berasal dari Direktorat Belmawa Dikti dan dapat diperkuat dengan dana pendukung dari internal perguruan tinggi serta pihak-pihak lain yang peduli. Nah, jika ada sumber dana selain yang berasal dari Direktorat Belmawa, pengusul wajib melampirkan surat pernyataan dukungan pendanaan dari pihak yang berkelanjutan dan total besarnya tidak melebihi 25% dari dana yang diajukan ke Belmawa. Kriteria pengusulan PKM GFK atau Gagasan Futuristik Konstruktif. Kriteria persyaratan pengusul dan tata cara pengusulan. Yang pertama, peserta adalah kelompok mahasiswa aktif program pendidikan S1 yang terdaftar di PD Dikti, mahasiswa yang sudah menyandang gelar sarjana dan sedang mengikuti pendidikan profesi dan koas, tidak diperbolehkan mengusulkan program PKM GFK atau Gagasan Futuristik Konstruktif. Yang kedua, kelompok pengusul. Kelompok pengusul berjumlah 3 sampai dengan 5 mahasiswa, terdiri dari 1 orang ketua dan 2 orang anggota atau 4 orang anggota. Yang ketiga, nama-nama pengusul. Nama-nama pengusul atau ketua dan anggota harus ditulis lengkap dan tidak boleh disingkat. Kemudian yang keempat, kegiatan sesuai atau relevan. Kegiatan sesuai atau relevan dengan bidang ilmu ketua tim atau keilmuan anggota tim pengusul. Yang kelima, mahasiswa pengusul.
mahasiswa pengusul dapat berasal dari berbagai program studi yang sama atau program studi yang berbeda dalam satu perguruan tinggi yang sama. Yang keenam, keanggotaan setiap kelompok. Keanggotaan setiap kelompok disarankan berasal dari minimal 2 angkatan yang berbeda agar terjadi pembinaan dan kesinambungan pengusulan program PKM tahun berikutnya. Yang ketujuh, besarnya dana kegiatan. Besarnya dana kegiatan per judul minimal 5 juta rupiah sampai dengan 10 juta rupiah. Sistematika proposal kegiatan PKM GFK atau gagasan futuristik konstruktif. Gagasan yang diusulkan diberi judul yang berkaitan dengan salah satu dari tujuan pembangunan berkelanjutan atau SCDS, atau yang mengandung solusi atas 6 keprihatinan bangsa Indonesia. Proposal yang disusun terdiri dari isian kelengkapan dan isian utama proposal. Isi utama proposal ditulis dengan tipe huruf menggunakan Times New Roman ukuran 12, teks menggunakan jarak baris 1,5 spasi dan peralatan teks menggunakan rata kiri dan kanan. Kemudian, layout menggunakan ukuran kertas A4, 1 kolom, margin kiri 4 cm, margin kanan atas dan bawah masing-masing 3 cm. Nah, isi utama proposal, daftar isi, halaman inti, dan lampiran. Kemudian, sistematika penulisan PKM GFK. Bab 1, pendahuluan. Bab 2, skenario gagasan. Bab 3, tahap pelaksanaan. Bab 4, biaya dan jadwal kegiatan. Kemudian, daftar pustaka dan lampiran. Di bab pertama ini ada pendahuluan, menguraikan secara jelas isu yang diangkat menjadi gagasan, fakta yang saat ini mendorong timbulnya gagasan, bersama impian kondisi masa depan yang akan memberikan dampak perbaikan harus dibahas mendalam untuk menunjukkan pentingnya gagasan. Kemudian bab 2, skenario gagasan. Skenario gagasan merupakan bagian dari praproduksi yang berisi prosedur merancang dan menyempurnakan konsep film dari awal sampai akhir. Skenario gagasan diawali dengan menyampaikan sinopsis dan dilanjutkan dengan penulisan naskah lengkap cerita atau shooting script yang dirinci dalam beberapa subcerita. Alur cerita yang dipaparkan dalam shooting script harus mampu memberikan gambaran imajinasi perubahan dari kondisi faktual menuju kondisi futuristik dengan langkah-langkah konstruktif pencapaiannya. Nah, di bab 2 ini yang perlu dituliskan itu meliputi yang pertama ide, penentuan tema, judul, dan premisnya. Yang kedua ada sinopsis panjang. Yang ketiga rancangan treatment atau cerita pendek. Yang keempat rancangan naskah skenario. Contoh langkah membuat skenario dimulai dari persiapan, menyusun ide, membuat sinopsis, hingga menghasilkan naskah skenario. Kemudian bab 3, tahap pelaksanaan. Tahap pelaksanaan ini diawali dengan menyusun shortlist
dan berdasarkan naskah lengkap cerita. Bab ini juga membahas rencana atau pemilihan lokasi, pemilihan gambar, dan jadwal pengambilannya. Kemudian ada 3 aspek penting dalam metode pembuatan film pada akhirnya dapat ditekankan, yakni mengelola fiksi, menampilkan aspek dokumentatif, dan upaya eksperimental. Kemudian di bab 4 ada biaya dan jadwal kegiatan. Jadwal kegiatan ini disesuaikan dengan tahap kegiatan dan dibatasi selama 3 bulan sampai 4 bulan. Jadwal disusun dalam bentuk bar chart untuk rencana kegiatan yang diajukan serta sesuai dengan format. Selanjutnya, daftar pustaka. Daftar pustaka disusun berdasarkan sistem nama dan tahun, dengan urutan abjad nama pengarang, tahun, judul tulisan, dan sumber. Yang terakhir ada lampiran. Lampiran terbagi menjadi 5 bagian. Lampiran pertama, biodata ketua dan anggota, biodata dosen pendamping, dan lampiran. Lampiran 2, justifikasi anggaran kegiatan. Lampiran ketiga, susunan organisasi, tim pelaksana dan pembagian tugas. Lampiran keempat, surat pernyataan ketua pelaksana. Yang kelima, gambaran kondisi futuristik konstruktif yang diangkat atau disajikan dalam bentuk naskah cerita pendek dengan diagram dan gambar maksimum 3 halaman. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya, Tegar Prahara Putra, akan menjelaskan materi tentang PKM Gagasan Tertulis. PKM Gagasan Tertulis merupakan wahana mahasiswa dalam berlatih menuliskan ide kreatif sebagai respons intelektual atas persoalan aktual yang dihadapi masyarakat. Ruang lingkup PKM Gagasan Tertulis, menurut Kemdikbud Direktoral BI Mawa. Ruang lingkupnya yaitu meliputi seluruh aspek berbangsa dan bernegara seperti sosial, ekonomi, budaya, politik, hukum, pendidikan, kesehatan, pertahanan keamanan, energi, teknologi pangan, serta lingkungan. Luaran PKM Gagasan Tertulis. Gagasan kreatif yang memenuhi sifat-sifat PKM Gagasan Tertulis dalam bentuk artikel gagasan tertulis yang memuat konten konsep perubahan atau pengembangan. Kriteria pengusulan PKM Gagasan Tertulis. Kriteria persyaratan pengusulan dan tata cara pengusulan. 1. Peserta adalah kelompok mahasiswa aktif program pendidikan S1. 2. Kelompok peneliti. 3. Nama semua pengusul. 4. Bidang kajian. 5. Mahasiswa pengusul. 6. Keanggotaan setiap kelompok. Sistematika proposal kegiatan PKM GT. Judul artikel PKM GT tidak diperkenankan menggunakan akronim atau singkatan yang tidak baku dan hanya diperbolehkan menggunakan maksimal 20 kata. Proposal yang disusun terdiri dari 1. Isian kelengkapan, 2. Isian utama proposal. Isian utama proposal ditulis dengan 1. Tipe huruf menggunakan Times New Roman ukuran 12. Teks menggunakan jarak baris 1,15 spasi dan perataan teks menggunakan rata kiri dan kanan. 3. Layout menggunakan ukuran kertas A4, 1 kolom, margin
kiri 4 cm, margin kanan, atas, dan bawah masing-masing 3 cm. Format penulisan proposal PKM-GT mengikuti sistematika sebagai berikut. Pertama, daftar isi, pendahuluan, gagasan, kesimpulan, daftar pustaka, dan lampiran. Berikut adalah proposal PKM-GT. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Agel Pangestu selaku anggota dari kelompok 5 yang insya Allah akan melanjutkan pembahasan mengenai PKM AI atau PKM yang biasa disebut dengan PKM artikel ilmiah. Nah, PKM artikel ilmiah atau PKM AI menurut Kemendikbud Direktorat Belmawa buku pedoman 9 PKM 2021, jenis PKM AI itu adalah jenis PKM yang mempunyai tujuan utama membantu dan menyediakan media bagi mahasiswa Indonesia untuk membuat artikel ilmiah hasil dari kegiatan akademik yang telah dilakukan. Kemudian luaran dari PKM AI menurut Kemendikbud Direktorat Belmawa buku pedoman 9 PKM 2021 yaitu artikel ilmiah. Kriteria pengusulannya dari PKM AI itu masih dari menurut Kemendikbud Direktorat Belmawa. Kriteria persyaratan pengusul dan tata cara pengusulan terbagi menjadi 6. Yang pertama, peserta adalah kelompok mahasiswa aktif program pendidikan S1. Yang kedua, kelompok peneliti. Yang ketiga, nama semua pengusul. Yang keempat, bidang kajian. Yang kelima, mahasiswa pengusul. Dan yang keenam, keanggotaan setiap kelompok. Nah, lanjut ke sistematika proposal kegiatan dari PKM AI masih menurut Kemendikbud Direktorat Belmawa. Judul artikel ilmiah dibuat ringkas, maksimal 20 kata dengan menonjolkan kata kunci penelitian dan hasil utamanya, huruf kapital serta dihindari adanya singkatan. Naskah artikel ilmiah ditulis dalam bahasa Indonesia. Proposal yang disusun terdiri dari 1. Isian kelengkapan. Yang kedua, isi utama proposal. Format dan sistematika penulisan artikel ilmiah mengikuti contoh lampiran buku pedoman 9 PKM 2021 dan disusun dalam proposal dengan urutan sebagai berikut. Lampiran 1 berupa biodata ketua, anggota, dosen pendamping dari lampiran 2 dan 3. Lampiran 2, keterangan kontribusi anggota tim dalam pekerjaan dan penulisan. Lampiran ketiga, surat pernyataan ketua tim. Dan lampiran yang keempat, surat pernyataan sumber tulisan. Kemudian lanjut ke isi kelengkapan. Isi utama proposal ditulis dengan 1. Tipe huruf menggunakan Times New Roman ukuran 12. Kedua, teks menggunakan jarak baris 1,15 spasi dan perataan teks menggunakan rata kiri dan kanan. Ketiga, layout menggunakan ukuran kertas A4, 1 kolom, margin kiri 4 cm, margin kanan, atas dan bawah masing-masing 3 cm. Perlu dicatat, isian kelengkapan, sampul dan pengesahan dientrikan secara langsung, interaktif pada SIM Belmawa. Isi utama proposal termasuk daftar isi, halaman inti, dan lampiran diunggah ke SIM Belmawa. Contoh proposal PKM sudah dilampirkan berupa linknya di dalam proposal itu sendiri, ada di sini. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pembahasan dari PKM AI. Kemudian insya Allah akan dibahas dan dilanjutkan oleh rekan tim saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, yang terakhir ada kesimpulan. Pertama, program kreativitas mahasiswa atau PKM adalah sebuah wadah atau ajang bagi mahasiswa Indonesia untuk menyalurkan potensi yang dimiliki selama perkuliahan kepada masyarakat luas. Kemudian ada tujuan PKM adalah untuk mengembangkan potensi mahasiswa agar terlatih menjadi manusia yang lebih bisa menerapkan kemampuan dengan lebih baik.
Selanjutnya, PKM memiliki banyak kegiatan seperti PKM 5 bidang, PKM 2 bidang, dan PKM GVK. Dan yang terakhir, setiap PKM memiliki tujuan yang berbeda-beda. Baik, ini saja presentasi dari kelompok 5. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dari tutur kata maupun penulisan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.